Bapak Dr. Zulkifli Rahmat 2024. Dan seluruh ketua-ketua RT, ada RT 02, ada Pak Pujiantoro, RT 03 ada Pak Herli, RT 04 ada Pak Wahyudi, RT 05 ada Pak Sahril, RT 07 ada Bapak SP Dasopang, RT 09 ada Pak Anwar, dan banyak tokoh masyarakat, ada Pak Kusmayadi, ada Bapak Husin, ada Bapak Imam Nuramin, ada Bapak Rami Sirawan, makasih, ada Pak Suhardi, dan bapak-bapak, ibu-ibu warga legenda yang hadir pada malam hari ini. Malam ini saya didampingi ada beberapa kepala dinas. Saya coba kenalkan. Yang pertama, Ketua Panitia Pak Samsul. Karena pantunnya 4 sudah jawab. Saya ada sebagian 4, tenang aja. Coba tak nyambung, karena ini dibikin bukan untuk jawab pantun beliau. Pak Samsul, makasih. Tanpa teks saja pantunnya hafal semua. Ini kalau jadi wali kota bahaya juga Bapak sekalian. Sudah luar otak semua Bapak sekalian. Ya, hadir Kepala Dinas Satpol PP Pak Reja, Sekretaris Dinas Sosial Pak Leo juga. Pak Leo sama Leo gitu duduk lah ya. Rio sama Rio. Dan Ibu Camat hadir, Pak Lurah, Pak Raja Fadil, dan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Ibu, Bapak sekalian, dalam kehidupan ini hanya satu. Kalau kita mampu bersyukur, second nikmat itu akan datang semua. Contoh legenda ini, Bapak Ibu sekalian, padahal pertempuran kita dari sebelum Covid, saya membimbing musrenbang. Permintaan adalah buka jalan yang di depan itu. Rupanya Allah memberikan baru sekarang sampai ke depan situ Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya itulah, kalau kita sebagai manusia berusaha, sabar, semua akan selesai. Tapi berusaha tidak boleh sekali Pak RW. Kalau Bapak malam ini ngomong sekali saja, insya Allah besok lupa. Maka Bapak harus kejar terus melalui tim Bapak, karena maaf, ada 3.800 RT dan ada hampir 1.000 RW di Kota Batam. Siapa yang mau saya dulukan? Karena semuanya saya berharap mendukung saya 2024. Artinya tentu agak sulit. Kalau saya pilih sini sana marah, pilih sana sini marah. Makanya kesabaran menjadi faktor nomor 1 untuk keberhasilan. Sabar. Kalau tak dapat sekarang, nanti 2004 wali kotanya Haji Ahmad Agustina, Anda datang lagi Bapak sekalian, selesai gitu. Tapi kalau ingin jadi, kerjanya berat. Kerjanya berat apa? Kerjanya ke lapangan Bapak sekalian. Kenapa berat? Saya titip kepada Bapak Ibu, kita tidak usah pernah menyerang orang, meskipun kita betul-betul kekeh dan suka kepada seorang pemimpin. Kita suka, kekeh, pendukung setia, udah kita jalin sajalah. Karena kalau kita menyerang orang kurang baik Bapak Ibu sekalian. Hasilnya kita akan menanggung dosa. Siapa di antara kita yang sempurna hari ini? Tapi mendekati kesempurnaan itu yang mau kita cari. Karena itulah memang manusia. Kita tidak akan lebih dari itu. Karena yang sempurna hanya satu, Rasulullah Bapak Ibu sekalian. Kita yang umat terakhir hari ini, apa yang mau kita banggakan? Gak ada. Saya wali kota Batam bangga? Tidak ada Pak, gini-gini aja. Saya kepala BP Batam bangga? Tidak juga. Ibu jadi wakil gubernur bangga? Bangga lah ya. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita ada hari ini, mari kita sama-sama. Karena saya sering mengajak kita semua, dimanapun saya hadir Ibu sekalian, pasti saya sampaikan, kebersamaan itu akan membawa kebaikan buat kita. Makanya kita tidak boleh kepentingan pribadi yang kita tonjolkan. Dan itu saya lakukan dari 2009 saya menjadi anggota DPRD sampai 2011. 2011 saya jadi wakil wali kota sampai 2016. 2016 jadi wali kota sampai 2021. 2021 sampai 2024, 3 tahun lebih jadi wali kota periode kedua. 2024 sampai 2009 Bapak Ibu jadi menentunya. Artinya apa? Artinya itulah kehidupan kita. Kalau saya hanya jalani saja Bapak Ibu,
Karena saya bersama istri saya, kalau bisa berbuat sesuatu orang bahagia, bahagia sekali Bapak. Juga karena faktor umur Pak. Saya sudah hampir 60 Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bisa buat baik kepada orang, kayaknya bangga, senang kali hati. Kayaknya ada sesuatu yang pokoknya hati ini enak lah gitu. Tapi kalau sampai ada permintaan tak selesai, jadi beban pikiran Bapak Ibu. Kalau itu benar Pak ya, tapi kalau salah kita tinggalkan saja. Kalau benar, itulah yang saya selesaikan. Dan saya bersyukur hari ini 7 tahun saya jadi wali kota, 5 tahun jadi wakil, saya hanya bisa persembahkan yang hari ini, itulah dia. Itu udah kerja siang malam Bapak Ibu. Keluar pagi, pulang malam, pulang maghrib, keluar maghrib, pulang setengah subuh Bapak Ibu sekalian. Tapi itulah kita kerjain. Dan saya bersyukur meskipun saya jalan hampir tiap hari, tapi Allah memberikan kesehatan bagi saya, istri saya dan anak-anak saya Bapak Ibu sekalian. Mungkin doa Bapak Ibu sekalian. Ini saya cerita mungkin mana tahu kalau ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu, saya kira bisa kita gunakan sama-sama. Yang penting hati ini ikhlas Bapak sekalian. Ikhlas berjalan, maka saya titip kepada kita, tak usah kita nyerang orang. Meskipun saya diserang dengan berbagai ini, biarkan saja lah. Contoh masjid Tanjak, roboh saja, ribut gitu. Seolah-olah kepala BP salah gitu. Salah tak kepala BP? Salah nggak? Saya tanya Bapak Ibu, kalau kita bicara salah, semua kita salah Bapak. Saya cerita soal penganggaran di pemerintah. Saudara kita tahu, pegawai saya dengan level eselonisasi yang tertentu itu sudah ada aturan. Dia akan ditunjuk menjadi pelaksana proyek, istilah kita hari ini PPK. Dulu namanya Pimpro, sekarang namanya PPK. Dialah yang menyusun anggaran atas kebijakan seorang kepala deputi, wali kota, wakil ataupun Pak Sekda. Kebijakan itu dijalankan dalam prosesnya. Pasti akan mencari perusahaan untuk mendesain apa yang saya mau. Contoh masjid, kamu desain masjid, saya maunya berbentuk tanjak, luasnya sekian, lebar sekian, terbuka. Ada desain. Setelah selesai, paparnya kita oke, lelang. Lelang berarti ada perusahaan yang menyelesaikan gambar ini. Gambarnya sudah tunjuk, saya sudah sesuai, kamu lelang maunya sedemikian. Dilelang gambar itu sekalian. Setelah lelang, tentu dalam gambar itu nanti pemenangnya akan menyelesaikan spek dari seluruh barang itu, termasuk desain-desain lainnya. Kepala BP tidak tahu menahu lagi, tak ada urusan situ. Yang kedua, supaya nanti ada pengawas, pegawai tak mengejar pengawas Pak, maka dilelang lagi untuk pengawas daripada proyek ini. Jadi di kegiatannya Bapak, satu ada perencana dilelang, kedua ada pengawas. Itu bukan intern pemerintah, pengawas keluar. Baru nanti pengawas dari intern, setelah selesai baru kita cek lebih tidak apa tidak, baru kita sampaikan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa bandara yang runtuh katanya kepala BP harus bertanggung jawab? Saya wajib bertanggung jawab atas perbuatan anak buah saya. Perbuatan anak buah saya yang keliru, saya tidak bertanggung jawab. Betul? Betul. Intinya Bapak Ibu, ini hanya cerita tanggung jawab saja. Tapi setelah kita cek ke lapangan Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang salah adalah kita. Ilmu kita yang tidak sampai ke tingkat itu. Ilmu kita maksudnya mereka konsultan. Saya bicara konsultan, kalau kita bicara secara umum, sama hari ini. Kenapa jalan di berlubang terus? Berarti satu, ilmunya tidak sampai ke situ. Kedua, mentalnya untuk menjalankan itu. Kita balik ke bandara. Kita cek, rupanya beban daripada pelapon terlalu berat dan jaraknya terlalu tinggi. Kedua, mereka lupa bahwa bandara itu tempat turunnya pesawat. Angin itu akan banyak. Yang ketiga, letak daripada masjid di atas bukit, maka tiap hari angin masuk, sholatnya enak, tapi tidak mikir risiko. Dengan beratnya ini digoyang lagi sama angin, Bapak sekalian, terjadilah itu. Terakhir, bahwa masjid ini masih dalam pengawasan PT kontraktor itu. Dia 6 bulan, masih 2 bulan lagi. Artinya PT itu bertanggung jawab supaya nanti kita tidak punya curiga macam-macam.
Sekedar Bapak Ibu ketahui, 12 tahun saya memimpin di Wali Kota Batam, saya tidak pernah ikut satu proyek pun. Lillahi ta'ala Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah ikut. Dan saya tidak mau itu. Saya bilang istri saya, oh saya ikut itu. Kalau yang lain ikut silakan saja. Kenapa? Karena saya tak mau terlibat dengan kebijakan ini. Contoh kalau bandara, saya terlibat, apa yang mau saya ngomong dengan kontraktornya? Apa yang mesti bicara dengan pengawasnya? Apa yang mesti bicara dengan Satuan Pemeriksa Intern DB Batam? Tak bisa ngomong, Pak. Maka kemarin saya datang, saya panggil kontraktor semua, saya minta kamu selesaikan. Kapan bisa selesai ini? Sebulan, 2 bulan, jangan lama-lama, karena ini akan digunakan untuk ibadah. Terlalu lama ribut, tapi speknya saya minta lebih tinggi karena bebannya terlalu berat. Langsung dikerjain. Coba kalau saya yang langsung menangani atau saya tunjukkan PT-nya, selesai saya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sama seperti jalan ini. Bapak Ibu tak usah khawatir, saya tidak akan terlibat. Yang salah pasti akan saya babat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena semua kita ketahui, dulu waktu saya masih kecil, pasti orang sering bicara, ini pemerintah ini asli bikin proyek saja Bapak ya. Maka khutbah sebaiknya mereka yang betul-betul kecimpung situ dan tidak boleh ada pemerintah. Karena dalam pemerintahan ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa saya tegakkan 100%. Betul? Tidak bisa Pak. Contoh saya bangun jalan nih. Ini ke bandara tahun 2023 Desember udah selesai semua Pak. Bisa tak saya laksanakan selesai semua? Bisa nggak ya? Bisa kalau mereka saudara kita bisa saya geser. Kalau saya geser dia ribut. Sama tak yang saya khutbah di masjid nanti, bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib saya lindungi. Udah pasti dalam agama, siapapun dia, agama apapun dia, wajib saya lindungi. Tapi kalau saya gusur, kira gimana Bapak? Bisa kasih jawaban? Sulit Bapak. Ya, kalau hafal 4 ayat saja jadi khutbah Pak. Mulai dari masjid sini dulu, Al-Mutakin, baru pindah ke Masjid Agung, besok tambah lagi 4 ayat, selesai Bapak. Apalagi hobi saya pidato. Acara Bapak sudah bisa saya uraikan semua. 2 jam pun tak selesai Bapak sekalian. Tapi bukan itu Bapak Ibu sekalian. Saya hanya nyampaikan Bapak Ibu, karena apa yang saya bicara ini harus saya pertanggungjawab dunia dan akhirat Pak. Tidak bisa hanya menyelesaikan dunia, itu pun main tilap-tilap sumber saya tak bisa Bapak. Jadi Bapak Ibu saya cerita itu karena 3-4 hari besok ribut saja. Saya sudah jawab pun, saya sudah pakai SPI periksa, saya sudah panggil kontraktornya, segera kamu kerjain, saya minta sebulan kamu selesaikan. Tapi jangan menyelesaikannya dipaksa gitu ya. Nanti paksa-paksaan Bapak Ibu 2 bulan rubuh lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau rubuh kedua ini, dia sudah selesai. Karena dia hanya 6 bulan saja. Maka kita kepingin, saya pakai SPI semua dicek, tidak hanya pelapon, tapi semua. Supaya nanti selesai, mudah-mudahan Allah mengizinkan tidak terjadi roboh yang lain-lainnya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu itu yang pertama. Yang kedua Pak RW, Pak Zulkifli, saya kira tadi Bapak sudah sampaikan tentang jalan ini, yaitu kalau bisa tembus ke sini. Ini sebetulnya masih jalan umum miliknya perusahaan milik tanah ini Bapak Ibu sekalian. Ini mau kita dudukkan semua nanti ini. Di era saya Kepala BB Batam, seluruh jalan-jalan lingkungannya saya mau ngambil, saya serahkan kepada Pemko. Supaya nanti siapapun jadi wali kota, dia tidak perlu lagi ke BB Batam untuk menyelesaikan permasalahan status lahan. Saya sudah nyerahkan sudah hampir 1000 penggal jalan Bapak Ibu. Rupanya jalan di Batam ini Bapak Ibu 2-3 ribu Pak, masih banyak lagi. Termasuk jalan-jalan gini. Ini tidak bisa langsung kita ambil karena ada pemiliknya. Pemiliknya apa? Secara administrasi siapa yang punya PL ini semua, maka dia yang punya jalan itu. Selesainya mereka harus serahkan pada kita. Prosesnya tidak semudah yang kita maukan, tapi saya mudah-mudahan sebelum saya akhiri jabatan saya sebagai Kepala BB Batam, karena 2024 ini sudah bisa kembali Bapak Ibu sekalian segera ketahui aja. 2024 Wali Kota sudah tidak eksekusi Kepala BB Batam lagi. Itu tertera di PP 41 2021 jabaran dari Undang-Undang Nomor 11 2020 ini dan penyelesaian pada PP Nomor 62 2019 Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu itu yang pertama. Yang kedua saya minta dukungan Bapak Ibu, jalan ini dari flyover Laluan Madani, bukan dari situ, dari Batu Ampar sampai ke Laluan Madani
tapi nanti akan berhenti di simpang Kampung Seraya sama Sungai Panas. Karena itu bawahnya terlalu banyak rumah, saya tidak sampai hati Bapak Ibu. Kalau itu saya timbun, nanti datang hujan, ini akan jatuh semua tanahnya, maka akan banyak jadi korban. Ibu Bapak sekalian, tahun 86 sudah tinggal di sini, 1986 sudah tinggal di sini. Ini pelaku sejarahnya, Bapak Ibu sekalian. Karena 86 saya masih anggota Polri, Bapak Ibu sekalian. Di Sungai Panas itu bisa 400-500 manusia yang meninggal di situ. Mungkin Bapak Ibu yang baru tidak tahu. Kenapa meninggal? Bukan karena perbaikan jalan, tidak. Karena mereka bikin di lereng-lereng itu, suatu hari hujan lebat, subuh baru mulai ribut, rumah ketimbun semua, maka banyak jadi korban. Itu bersihkannya sebulan tidak selesai Bapak Ibu sekalian. Saya yang ikut membersihkan itu Bapak Ibu sekalian. Artinya dari Kampung Seraya, Sungai Panas dan menuju ke Pelita itu sangat berisiko, sangat berisiko. Kenapa? Maka itu saya tidak akan terusin, nanti akan berhenti di simpang Samsudin Foundation ya. Yang mau ke Bengkong itu berhenti dulu. Yang ini kita mau cari solusi supaya nanti kalau memang mau bangun, Bapak Ibu yang punya rumahnya ini harus kita dudukkan dan tak boleh di situ lagi. Karena kalau ditimbun, meskipun dikasih batu mereng, ini terlalu terjal Bapak Ibu sekalian. Saya takut batu merengnya banyak runtuh banyak korban lagi. Dosa bertambah banyak Bapak Ibu sekalian. Maka akan berhenti di situ. Nanti dari Pelita, simpang underpass ini mulai kita buka. Nanti akan sambung terus sampai ke Hang Nadim. Dari Hang Nadim sampai ke Nongsa yang akan saya selesaikan 2023 dari underpass Pelita sampai ke Hang Nadim. Kita berharap 2023 jalan 5 lajur ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Maka saya butuh dukungan Bapak Ibu kepada saudara kita. Mungkin ada yang punya rumah, yang punya jualan, itu kita minta kalau boleh digeser agak ke dalam, karena jalur 5-nya harus saya selesaikan. Jalur keduanya ini mungkin bisa tunggu wali kota baru Bapak Ibu sekalian. Siapa wali kotanya? Siapa wali kotanya? Ibu Bapak sekalian, kenapa saya bilang 23? Karena ini bagian yang paling keras mungkin yang harus saya selesaikan. Kalau ke Sekupang udah berjalan, udah kita buka sama sekalian. Kalau Batu Haji mungkin tidak ada problem, dan yang problem nanti adalah di simpang Tembesi. Tembesi yang mau ke Batu Haji itu banyak saudara kita yang mungkin buka usahanya di situ. Udah saya dudukkan berapa kali, alhamdulillah tak selesai-selesai Bapak Ibu sekalian. Bayangkan yang menyelesaikan adalah yang, maaf, saya boleh katakan diri saya sangat profesional dalam menyelesaikan itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa profesional? Karena memang semenjak saya selesaikan, Bapak Ibu boleh lihat semuanya bisa aman damai semua Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya yang keras-keras akan saya selesaikan dulu, sehingga nanti siapa penggantinya kalau Allah mengizinkan Ibu Hajah Magustina, maka dia tidak berhadapan dengan keras lagi. Karena yang keras sudah saya selesaikan, tapi kalau pindah ke gubernur, kalau istri Haji menjadi wali kota, kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Kita bantu sepenuhnya, kita dukung sepenuhnya Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, tentu ada beberapa pangkal saya sampaikan. Saya hanya ingin Bapak Ibu, di samping kerja tugas sehari-hari, khusus Ibu, bantulah suaminya Bu. Suaminya udah tua-tua ini.